Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Ismail dari kelas IF 19A dengan NIM 19416255201176. Di sini saya mendapatkan tugas UTS mengenai membuat sistem pengolahan nilai UTS dengan lembaga pendidikan bahasa asing. Lembaga asing apa saja? Yaitu dari bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan Prancis. Di sini saya sudah membuat tugasnya tersebut. Di sini saya hanya menjelaskan fungsi-fungsinya saja. Kita masuk ke HTML. Di sini kita disuruh membuat diagram use case atau mungkin use case diagram. Di sini saya membuat sistem pengolahan nilai dengan judul yang dikasih gitu ya, dengan tema ya UTS yang saya jalani. Di sini ada berbagai macam bahasa, dari bahasa Inggris, Mandarin, dari daftar khusus, Jepang ataupun Prancis. Di sini pertama-tama kita login terlebih dahulu. Dari sistem login itu kita menggunakan use case diagram. Nah, seperti ini tampilannya. Di dalam use case diagram ini ada staf admin dan mahasiswa. Apa itu fungsi staf admin? Fungsi staf admin itu seperti kayak operator lah. Misalkan dari si mahasiswa mau login sistem mengenai pembuatan akun, itu harus masuk ke login sistem dulu, masukkan username dan password. Fungsinya staf admin yaitu untuk menampung mahasiswa yang ingin login sistem atau membuat akun. Cara membuat seperti ini, di sini ada gambar atau icon kayak gitu. Kita pilih, klik seperti ini, tampilkan. Misalkan temanya ini mau apa nih? Kita bisa ganti namanya, misalkan di sini staf admin nih, kita ganti jadi presiden. Nah, mungkin seperti itu. Nah, di sini pula kita bisa membedakannya gimana? Dari sininya itu bisa diwarnakan seperti kayak gini, mau dari namanya kan. Nah, mungkin untuk pembuatan si icon ini kita terlebih dahulu mengklik ini dulu, baru sini. Oke. Untuk menghapusnya kita klik kanan. Di sini ada delete from model. Atau mungkin bisa lebih visible-nya itu ya CTRL plus D lah. Nah, ini pun sama ya. Nah, sekedar contoh aja. Untuk membuat model seperti ini, ada icon seperti ini nih di atas. Terlebih dulu ya kita klik ini dulu, baru klik di sini.
Di sini kita ada namanya apa nih buat fungsi nih? Ini kan login sistem. Ya, kita misalkan di sini untuk login data. Nah, jadi kan untuk memperbesar kecilnya itu dari sini nih. Misalkan nah, gitu kan. Berikut untuk dihapusnya ya sama saja seperti ini. Untuk membuat garis kayak panas seperti ini, di atas ada berbentuk garis panas, garis panah tersebut. Kita klik terlebih dahulu baru kita munculkan. Namun ini berbeda. Jadi si fungsi ininya dulu dari misalkan dari icon start admin nih. Ingin kemana nih tujuannya? Misalkan ke password atau ke username. Contohin sama saya dari start admin ke username deh ya. Kita tunjuk arah panahnya ke username. Oke. Nah, seperti inilah munculnya. Staf admin itu hanya menampung data dari mahasiswa yang ingin login sistem atau membuat akun yang ingin ikut kursus pendidikan bahasa asing. Setelah login sistem, kita masuk ke daftar khusus pendidikan. Pendidikan bahasa asing apa? Ada apa saja di dalamnya? Sistem admin sudah menyediakan sebuah kolom yaitu khusus pendidikan bahasa asing dengan satu bahasa Inggris, kedua bahasa Mandarin, ketiga Jepang, keempat Prancis. Dan untuk kelima itu ada daftar khusus, daftar kursus, yaitu mungkin dari mahasiswa satu atau misalkan mahasiswa lain lah yang ingin mendapatkan kurs pendidikan bahasa asing itu harus mendaftarkan daftar khusus dulu terlebih dahulu, baru login sistem melalui staf admin, baru bisa memilih bahasa asing apa yang ingin dia pelajari. Untuk membuat ini pun sama, kita klik use case-nya dulu terlebih dahulu di sini, lalu kita munculkan di sini. Apa sih misalkan di sini mau ada tambahan bahasa asing yang baru, misalkan bahasa Jerman. Nah, misalnya akan seperti ini. Setelah sistem admin menyediakan kursus pendidikan dan dari berbagai bahasa, mau dari Inggris, Mandarin, Jepang, Prancis, si mahasiswa itu si mahasiswa ini tersebut memilih bahasa asing apa yang ingin dia pelajari gitu. Misalkan dari bahasa Inggris dulu. Di sini saya udah membuat semuanya dari use case diagramnya, dari keterangannya seperti ini. Nah, si staf admin menyediakan mungkin bukan menyediakan sih. Staf admin itu jadi fungsinya itu untuk mengubah data, kayak misalkan mengedit data ruangan, edit data nilai, edit data penjadwalan, ataupun edit data mengajar. Di sini ada sebuah icon dengan nama mahasiswa. Si mahasiswa ini tersebut eh, mendata ruangan. Mendata ruangan apa, bagian berapa gitu, atau ruangan berapa, terus dengan data nilai, data penjadwalan, dan data pengajar, siapa pengajarnya gitu kan.
Nah, dari siapa sih data ruangan, ruangannya di mana gitu kan, data nilai, nilainya berapa, data penjadwalan, penjadwalannya di mana, ataupun pengajarnya siapa gitu kan. Nah, inilah dari fungsinya staf admin. Staf admin itu yaitu fungsinya untuk mengedit data ruangan si mahasiswa itu kebagian dari ruangan berapa, maupun dari ini dia mendapatkan nilai berapa, dari penjadwalan itu dia mendapatkan jadwal hari apa aja saja gitu kan. Maupun dari pengajar, dari sistem teknis pengajar pun dia mendapatkan misalkan guru dari mana nih gitu kan, untuk pembelajaran dari bahasa Inggris tersebut. Karena sebuah bahasa Inggris itu kan adalah sebuah bahasa internasional, jadi banyak dari negara lain untuk menguasai bahasa Inggris tersebut, apalagi dengan sistem sebagai pengajar gitu kan, otomatis banyak. Begitupun dengan bahasa Mandarin. Saya di sini udah membuat use case-nya. Use case diagramnya pun sama, mau dari bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, ataupun Prancis, fungsinya itu sama saja. Jadi sistem admin pun fungsinya ya mengedit data ruangan, mengedit data nilai, penjadwalan atau pengajar. Dan si mahasiswa itu pun tersebut mendata ruangan-ruangannya di mana, mendata nilai, penjadwalan, dan pengajar. Sekarang kita ke bahasa Jepang. Di sini saya juga sudah membuat use case diagram. Sama saja halnya seperti kayak bahasa Mandarin maupun bahasa Inggris. Ya use case diagramnya akan sama seperti ini. Kita lanjut ke bahasa Perancis. Mungkin agak berbeda di use case bahasa Perancis. Di sininya, oke, mungkin di sini si mahasiswa pun sama, mendata ruangan, mendata nilai, penjadwalan, ataupun pengajar. Staf admin pun sama, fungsinya yaitu untuk mendata ruangan, nilai, penjadwalan, ataupun mengajar. Di sini saya juga membuat use case diagram mengenai si mahasiswa tersebut dan si fungsinya si admin. Fungsi staf admin ini sangatlah berfungsi karena dia itu sebagai sebuah operator gitu kan, dari ada kendala dari mahasiswa lah untuk login sistem, staf admin pun akan turun tangan untuk membantu si mahasiswa tersebut untuk mengikuti kursus pendidikan bahasa asing yang ingin dia ikuti. Nah, mungkin di sini ikonnya berbeda ya. Untuk icon seperti ini, di sini pun ada di atas ikonnya dengan nama fake cake. Kita klik dulu, klik di sini, agak sama seperti ini. Kita mau kasih nama apa nih di sini nih? Misalkan dari ini kan login sistem, misalkan kita logout. Nah, isinya pun seperti ini, nggak beda jauh. Kita delete aja ya, karena di sini udah lengkap gitu kan. Nah, di sini si mahasiswa tersebut login sistem terlebih dahulu, yaitu memasukkan username dan password. Setelah itu dia masuk ke bagian khusus pendidikan bahasa asing.
Kenapa saya memasang use case diagramnya di bagian Prancis ini, folder Prancis ini? Karena di folder terakhir ini si mahasiswa tersebut hmm, mengikuti kursus bahasa asing apa saja gitu loh. Mungkin dari si mahasiswa asing tersebut ada yang ingin mengikuti bahasa Inggris sama Mandarin, ada yang bahasa Inggris sama Jepang, ataupun bahasa Inggris sama Prancis, ataupun dan lain-lain lah gitu. Nah, dari setelah ini selesai, si mahasiswa pun memilih untuk mengikuti kursus pendidikan bahasa asing yang dia pilih. Kenapa saya membuat use case diagram seperti ini? Karena mungkin di zamannya sekarang yang teknologi seperti ini, untuk mendata sebuah data mahasiswa dengan satu persatu menggunakan tulis tangan itu kan cukup butuh tenaga yang kuat itu kan, dan otak yang kuat untuk menulis data-data tersebut. Di sini saya menggambarkan sebuah ilustrasi dari si staf admin ataupun dari sisi mahasiswa ya tersebut di sini untuk siapa saja, enggak dari mahasiswa maupun dari masyarakat. Mohon maaf, eh, karena di sini saya ditugaskan untuk membuat kursus pendidikan bahasa asing, yaitu ya dari si mahasiswa ini. Tapi sebenarnya juga bisa sih dari si masyarakat, dari anak-anak sekolah untuk mengikuti pendidikan bahasa asing tersebut. Jadi ini itu hanya alur ilustrasi saja untuk sebuah teknologi gitu loh. Karena ini itu mempermudah pekerjaan yang mungkin dulunya agak susah gitu kan. Dengan adanya teknologi ini kita menggambarkan ilustrasi bahwa mahasiswa tersebut ingin mengikuti kursus bahasa asing itu tidak perlu langsung ke misalkan ke kampusnya, bisa menggunakan aplikasi yang udah disediakan oleh kampusnya, lalu login sistem, memasukkan username ataupun password tersebut yang ia miliki. Bila dia belum memiliki, dari staf admin pun membuat, yaitu membuat kayak contoh seperti ini. Di bagian login sistem, bila dari si mahasiswa belum mempunyai username atau password, si mahasiswa terlebih dahulu menghubungi staf admin untuk membuat akun agar dia bisa mengikuti kursus bahasa Inggris tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata-kata atau ada kesalahan dari saya, ataupun dalam hal video ini ada keberisikan yang di luar dugaan gitu ya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.